Bimbinglah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan kami mendengarkan. Amin. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Pada zaman dahulu, pelita memiliki fungsi yang sangat penting seperti lampu listrik pada zaman sekarang. Pelita memungkinkan orang untuk melihat dan bekerja pada saat gelap dan menghindarkan dari bahaya tersandung. Orang-orang Yahudi juga memahami terang sebagai ekspresi dari keindahan batin, kebenaran, dan kebaikan Allah. Kasih karunia Allah tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi juga memenuhi kita dengan terang rohani, sukacita, dan damai sejahtera. Yesus menggunakan gambaran pelita untuk menjelaskan bagaimana para muridnya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami yang menerangi kegelapan dan memampukan seseorang untuk melihat dengan mata. Demikian pula terang Kristus bersinar di dalam hati orang-orang percaya dan memampukan kita untuk melihat realitas surgawi kerajaan Allah. Sesungguhnya misi kita adalah menjadi pembawa terang Kristus sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Injil dan dibebaskan dari kebutaan dosa. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak bisa kita sembunyikan dari diri kita sendiri dan dari Tuhan. Kita mudah tergoda untuk menutup mata dari konsekuensi cara hidup kita yang penuh dosa dan kebiasaan buruk. Bahkan ketika kita tahu apa saja konsekuensinya. Namun, bagaimanapun juga, segala sesuatu akan diketahui oleh Allah yang melihat semuanya. Ada kebebasan dan sukacita yang besar bagi mereka yang hidup dalam terang Tuhan dan yang mencari kebenaran ini. Mereka yang mendengarkan Allah dan mengindahkan suaranya akan menerima lebih banyak lagi darinya. Apakah kita telah merasakan sukacita dan kebebasan hidup dalam terang Allah? 5. Karakter 4. Indikator 4. Merawat tanaman atau hewan peliharaan dengan baik. Pemanasan global mengharuskan kita untuk semakin mencintai dan peduli dengan tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Tumbuhan membantu kita dalam proses pernapasan dan membuat lingkungan menjadi sejuk. Hewan juga dapat kita manfaatkan sebagai sahabat atau penjaga rumah. Merawat tanaman dan hewan bukan perkara yang mudah, perlu pembiasan, kesabaran, serta perhatian yang lebih agar tanaman dan hewan yang kita pelihara dapat berkembang dengan baik. Jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas utusan darimu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berikanlah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami sama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, hingga tidak mudah terseret oleh goda-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.
Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus 2 Rawa Laut Bandar Lampung. SD Fransiskus 2 Rawa Laut Bandar Lampung. 1. Beriman mendalam. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbudi luhur. Dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi. Meneladani Santo Fransiskus Assisi. Dan Mother Anselma. Dan Mother Anselma. Berkarakter cerdas. Berkarakter cerdas. Jujur. Toleran. Dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah.